di tengah kepanikan. Bunuh para penyusup di domain Monarch of Feng. Habisi semuanya. Sambil semua hunter coba menghindari serangan dari orang yang mencuri pedang itu yang sangat membabi buta. Di sisi lain, para hunter yang menambang sedang kebingungan. Apakah ada skill summoning seperti itu? Ternyata mereka melihat summon goblin milik Suho menambang. Talim berpikir, ku dengar summoner hanya bisa memanggil satu atau dua makhluk sekaligus. Tapi dia memanggil lebih. Bukannya kekuatan Suho tidak normal? Sementara Suho sedang berpikir, tidak nyaman karena aku hanya bisa memanggil 3 dan memerlukan pasukan untuk menggunakan Shadow Extraction. Tapi tidak terlalu buruk sih, karena aku bisa mengambil dan memanfaatkan mayat dari Shadow Dungeon. Nyaman karena dia yang melakukan pekerjaan kasar sebagai penggantiku tanpa mengeluh. Beru, sepertinya Shadow Extraction memang skill yang bagus seperti yang kau katakan. Raja Muda, tolong jangan membujikku setelah meminta mereka melakukan beberapa tugas lainnya. Daripada itu, bukankah Anda masuk dungeon untuk naik level? Itu karena Hunter Ireng tidak dapat masuk dungeon sendirian, menurut aturan asosiasi Hunter. Kudengar alat pengukurannya masih mendapatkan banyak kesalahan, karena mereka baru saja mulai membagi Hunter menjadi beberapa peringkat. Jadi aku akan melakukan penilaian ulang setelah manaku meningkat sehabis naik level. Dan kau ingat misi ketiga kita bukan? Kita bisa melakukannya di sini. Tentang memulihkan kekuatanku. Ya, kau bilang kau bisa pulih jika memakan sesuatu yang mengandung magic bukan? Karena kau tidak berguna mengumpulkan magic stone, makan saja beberapa magic stone dari tanah sambil menunggu. Si Beru bete dong guys. Lalu tiba-tiba saja, Raja Muda, aku baru saja merasakan kehadiran Monarch. Hah? Monarch? Apa kau membicarakan ayahku? Tidak. Lebih dari satu eksistensi memegang pangkat Monarch. Jika itu Monarch atau raja kami, kekuatanku akan langsung pulih dalam sekejap. Aroma mengerikan ini mungkin saja... Suara apa itu? Semua orang mendengar keributan dari arah dungeon tempat pasukan penyerang berada. Tapi tanpa disangka, ada Magic Beast bermunculan. Kenapa Magic Beast jauh-jauh ke sini? Semuanya lari. Seorang hunter berusaha melawan tetapi tidak sanggup. Dengan sigap, Suho menghajar Magic Beast itu. Aku akan mengulur waktu. Cepat keluar dari sini, teriak Suho. Terima kasih. Lalu Suho melihat nama mereka para Magic Beast berwarna oranye. Itu menyeratkan bahwa mereka adalah direng seperti yang dilawannya di kampus seni Korea. Aku sepenuhnya mampu menang sendirian. Ya, tapi itu jika aku sendirian. Rupanya di belakang Suho, Talim mencoba untuk bertahan di sana. Kau juga bisa pergi, Hyung. Suho, kau sendirian mencoba membantu semua orang menyelamatkan diri. Aku tidak mau lagi lari sendirian. Dia ingat kejadian di kampus ya guys. Kalau begitu tolong bantu aku saat aku dalam bahaya. Hei kalian 3 goblin, kalian harus menjaga Hyung. Perintah Suho. Lalu Suho mengeluarkan senjata yang dia dapatkan dari pertarungan sebelumnya. Dia bahkan memanggil senjata. Skill summoning macam apa yang Suho miliki? Talim bingung menyaksikannya. Lalu Suho langsung menyerang Magic Beast di sana. Arise. Dari beberapa yang berhasil dibunuhnya, Suho langsung membangkitkan mereka untuk bergabung melawan Magic Beast yang masih hidup. Beru kagum. Oh Raja Muda, dia sudah terbiasa bertarung dengan cara itu. Sambil bertarung, Suho berpikir, extraction dan summon tidak menggunakan mana sedikit pun. Setelah aku mendapatkan lebih banyak mana dan jumlah extractionnya meningkat, aku bahkan mungkin bisa membuat pasukan. Kalau begitu, ayo tambahkan satu lagi ke grup. Suho menghabisi lagi monster itu. Arise. Satu persatu mereka dibangkitkan dan menjadi pasukan bayangan Suho. Suho, kau tidak memiliki kemampuan fisik Ireng. Terlebih lagi kau bahkan bisa menjinakkan Magic Beast, kata Talim. Di situ Suho bingung bagaimana menjelaskannya pada Talim.
Talim berpikir Suho juga tidak mungkin seorang ranker yang palsu. Lalu tiba-tiba Suho mendapatkan quest. Sebuah quest mendesak untuk kalahkan musuh. Dia berpikir, harus mengalahkan musuh, dan hanya satu. Sementara para Magic Beast sudah habis dibunuhnya. Lalu datanglah Hunter yang mencuri pedang itu sedang dalam kondisi yang aneh, karena telah berubah menjadi monster. Talim mendekat dan bermaksud berbicara dengannya, tapi... Hyung, sebentar, itu berbahaya. Saat Hunter itu menyerang, Suho menarik Talim secepatnya. Tim serigala. Semua Hunter telah kehilangan akal sehatnya. Sejak kapan Hunter berubah menjadi Magic Beast menjadi tren? Apalagi warna namanya. Semakin merah, semakin berbahaya monsternya. Aku benar-benar merasakan betapa kuatnya nama merah di Universitas Seni. Beru, dia bukan Monarch seperti ayahku. Lalu Beru menjelaskan, meskipun dia memiliki energi, dia tetap terlalu lemah untuk disebut sebagai Monarch. Tapi bukan berarti kau bisa menghadapinya di kondisimu yang sekarang ini. Itu cukup bagus. Kau bilang sistem memberikan bantuan untuk memastikan pertumbuhanku stabil kan? Karena itu memberiku sebuah quest. Artinya aku berpotensi menang. Yang terpenting sekarang untuk bertemu kedua orang tuaku. Aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Itulah sebabnya. Aku akan mengalahkan Red Name di sini dan tumbuh lebih kuat dengan lebih cepat. Pertarungan antara mereka mulai terjadi. Beru takjub dengan Suho yang tak pernah melarikan diri apapun tantangannya. Bahkan dalam wujud yang masih lemah, Beru bisa melihat sosok Monarch dalam diri Suho. Lalu Beru berkata, wujud sejatinya adalah sebuah pedang. Jika kau menebas tangannya dan memisahkannya dari inangnya, dia tidak akan bisa bergerak lagi. Benarkah? Jawab Suho. Hunter itu mulai menyerang para pasukan bayangan yang baru saja Suho bangkitkan. Oh, dan mereka benar-benar bangkit setelah aku alirkan manaku pada mereka, kata Suho. Kami pasukan bayangan pada dasarnya berwujud astral. Selama kau memiliki mana, kami akan selalu bisa bangkit lagi, jelas Beru. Bagaimana menurutmu soal pasukan bayangan? Suho dengan menggerutu berkata, apa hanya ini kekuatan Shadow Soldier? Ini karena manamu masih lemah. Tiba-tiba saja. Bagaimana bisa makhluk rendahan sepertimu menggunakan kekuatan Shadow Monarch? Suho kaget mendengar monster itu berbicara. Hah? Apa dia bisa bicara? Beraninya kau memanggil keturunan Shadow Monarch sebagai makhluk rendahan. Apa? Keturunan Shadow Monarch? Wah, memikirkan bahwa kita bertemu di sini. Monarch musuh para Fangs. Monster itu berteriak sambil menyerang. Haruskah kita memulai pertarungan eksplorasi? Kata Suho sambil bersiap melawannya. Red Name memang hebat. Bisa dengan mudah menerima seranganku tadi. Kalau begitu, aku harus menang dengan jumlah. Ini adalah bakatnya dari kecil, tapi... Dalam satu serangan, senjata goblin dipakai Suho hancur. Jika seperti ini, bukankah sama saja tidak bisa melawan balik? Karena satu serangan saja itu kena, maka aku akan mati. Dan jika aku memperpanjang ini, kesempatanku untuk menang juga akan hilang dari tanganku. Apa kau akan terus kabur seperti pengecut? Kata monster itu sambil terus mengamuk. Kalau begitu, Shadow Monarch juga pasti adalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik Shadow Soldier-nya. Dengan mendengar itu, Suho sangat emosi. Meski dia memprovokasiku, aku tidak yakin akan bisa melawannya. Sial, jika aku memiliki lebih banyak kekuatan. Beru, apa kau tahu? Jika segelku sudah terlepas, kenapa kekuatanku dari saat aku memanjat menara belum juga kembali? Kekuatanmu tersegel saat masih kecil. Lebih baik anggap saja seolah kau mendapatkan kembali bakat milikmu dari saat itu. Karena jika kau memiliki kekuatan itu, maka itu jelas lebih dari cukup untuk melawan Itarim. Tapi tempat itu bukanlah mimpi atau kenyataan.
Itu hanya tes untuk melihat apa kau bisa mengatasi bakatmu. Kekuatan fisikmu akan hilang mau kau berhasil dalam tes ataupun tidak. Kalau begitu, ini memang hanya sebuah game. Pengalamanmu di menara bukannya tak berguna. Cobalah ingat perasaan dan semangat bertarungmu. Aku jelas masih ingat perasaanku saat itu. Pada menara, sebagian besar aku bertarung dengan tinjuku. Jika saja aku memiliki gauntlet seperti saat itu. Lalu di tengah pertarungan itu, Suho berpikir, sepertinya aku bisa mengubah wujud Beru sesuai keinginanku. Kalau begitu, arise. Trik itu lagi. Apa kau tidak sadar bahwa itu tidak akan berhasil? Aku akan lebih dulu menghancurkanmu. Lalu tiba-tiba Suho mengarahkan tangannya dan... Steel Fang Lycan. Nama itu memang sesuai dengan mereka. Suho berhasil melakukan perubahan wujudnya. Shadow Steel Fang Lycan, level 1. Skill Shadow Extraction Suho naik level, yang membuatnya bebas merubah wujud Shadow Soldier tanpa mana. Dengan ini, pertarungan tangan kosong jadi lebih mudah. Astaga, membuat Shadow Soldier menjadi senjatanya. Shadow Manor telah melampaui level tanpa batas. Berdiri pada posisi untuk dengan bebas mengendalikan bayangan. Tapi Raja Muda baru mempelajari otoritas bayangan. Seperti ada di level larva semut yang baru saja menetas. Tapi dia bisa mempelajari level selanjutnya tanpa ada yang mengajari. Kemampuan bertarung yang ditunjukkannya sejauh ini, bakatnya untuk Rules Authority, dan bahkan kini dia bisa menggunakan Shadow Authority. Beru berdecak kagum, sambil melihat pertarungan yang semakin sengit, dan Suho yang semakin lihai melawan musuh. Lalu Beru berkata, "Wahai rajaku, Young Monarch, dia memanglah sebuah keajaiban."